Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini di hari yang baru, di kesempatan yang baru, mari kita sejenak menyisihkan waktu kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang senantiasa tidak ada habisnya Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa bangkit dan melihat hari yang baru, memulai kesempatan yang baru, itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami ingin menyisihkan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, hatiku percaya. Kita renungkan lagu ini. Tuhan yang menyertai,
penyertaan-Nya. Berkali-kali Dia tetap menolong, Dia menopang kita. Ya Tuhan yang mendengar setiap isi hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang dipuji-puji, Kau yang disembah, Kau Allah yang hidup, kami puji-puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita mau menyanyikan hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih yang sempurna, itulah Engkau Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, Kau Bapa yang kekal. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau layakkan aku,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, jangan memandang enteng terhadap penyimpangan. Sebab penyimpangan kecil saja dalam jangka panjang menjadi menyimpang besar sekali. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu sebelum kita merenungkan hal ini. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang kami miliki dan anugerah yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini. Ajari kami terus agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, sehingga kami boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Semakin hari semakin matang, semakin dewasa. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang memandang atau kompromi dengan penyimpangan yang kecil. Cuma beda sedikit gak apa-apa begitu. Orang tidak membayangkan bahwa ketika kita menuju ke satu tujuan, penyimpangan kecil itu dalam jangka panjang akan jauh sampainya. Beda dengan tujuan aslinya. Makanya ajaran itu yang menyimpang itu berbahaya. Ya. Jadi ketika tujuan hidup atau fokus hidup yang utama dibelokkan, maka itu sangat berbahaya. Pengajaran yang benar pusatnya adalah Kristus. Kristosentris. Kalau pusat ini digantikan dengan yang lain, itulah ciri penyimpangan secara terang-terangan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Ya, tapi ajaran-ajaran modern menggeser fokus. Yang tadinya fokus utamanya adalah keselamatan jiwa, penebusan dosa, hidup kekal, memiliki karakter anak ilahi, anak Allah, digantikan dengan fokus ke karir, bisnis, kenyamanan hidup, berkat-berkat jasmani saja. Padahal Injil tidak pernah menjanjikan hidup ini menjadi mudah. Akibatnya fatal, saudara. Jemaat tidak bertumbuh imannya. Ya, bahkan semakin rapuh imannya. Hal itu akan nampak ketika ada badai hidup datang. Ketika masalah besar datang, maka orang yang biasa klaim janjinya, dia pasti kecewa. Jangankan klaim janjinya, aku tidak salah saja mengalami hal-hal yang buruk. Nah, jadi orang mulai berpikir seolah-olah Tuhan tidak setia, imannya seolah-olah jangan-jangan imanku kurang, Alkitab memang kurang benar. Penyimpangan itu akhirnya. Padahal yang salah bukan Tuhannya, yang salah manusianya. Kenapa mengajarkan hal yang salah? Dan bagi jemaat, kenapa jemaat percaya dengan ajaran-ajaran yang salah itu? Kan salah sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya, kita itu tidak boleh mencari kambing hitam. Kitalah yang punya kewajiban untuk memeriksa setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat. Apakah itu kebenaran atau bukan. Jangan pernah ada di antara kita yang alasannya, aku kan gak sekolah Alkitab, Pak. Ya, tetapi kan kalian bisa periksa isi Alkitab. Kalian bisa banding-bandingkan semua ajaran, mana yang sesuai Alkitab saja, mana yang karangan-karangan manusia. Kan begitu. Kita semua kan punya kehendak bebas. Bukan dipaksa setiap apa yang didengar, apa yang dilihat diaminkan, kan enggak? Makanya, berjaga-jagalah, kata Alkitab. Lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Sama, si iblis itu modusnya begitu. Ia mencari kesempatan
untuk memasukkan ide yang salah ke dalam pikiran orang percaya. Sehingga akhirnya hidupnya menyimpang. Makanya Rasul Paulus menulis bahwa aku takut kalau pikiranmu disesatkan sama seperti Hawa ditipu oleh si ular itu. Nah, ini saudara. Jadi intinya itu, pengertian kita tentang kebenaran, tentang firman Tuhan tidak boleh salah. Pengertian kita tentang kehendak Tuhan tidak boleh salah. Sebab kalau pengertiannya salah, nanti hidup kita mengarah ke arah yang salah juga. Ya. Jadi hati-hati mulai sekarang, belajar yang benar. Makanya orang harus mengosongkan diri, belajar dulu. Jangan kalau mendengar sesuatu yang berbeda dengan dirinya langsung ditolak, langsung melawan. Banyak orang itu nggak bisa belajar karena itu. Karena tidak mau mendengar yang berbeda dengan dirinya. Orang yang mencari kebenaran akan cari semua yang berbeda, lalu dibandingkan dengan Alkitab. Itu. Sehingga akhirnya terjadi pembaharuan akal budi. Banyak orang tidak terjadi pembaharuan akal budi. Karena dia dengar satu pihak tidak diperiksa ke Alkitab. Dan tidak mau membandingkan dengan yang lain. Sehingga tidak pernah menemukan kebenaran. Itu sama seperti zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditentang oleh para ahli agama hari itu. Ahli Taurat, orang Farisi, ya, semua menentang Tuhan Yesus. Banyak sekali orang yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya memiliki pengertian yang salah sehingga hidupnya pun salah. Sebenarnya banyak. Cuma seringkali kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik layar. Jadi, saudara, kita hidup di dunia seperti Tuhan berkata kita seperti domba diutus kepada gerombolan serigala. Artinya hidup kita ini ada dalam bahaya. Bukan bahaya fisik saja, yang terutama bahaya pengertian atau ajaran. Seseorang mengadopsi suatu ajaran A, ia akan hidup seperti A, pasti. Seseorang mengadopsi ajaran yang salah, hidupnya pasti salah. Seseorang mengadopsi ajaran yang benar, itu pun harus diusahakan melakukannya. Kalau tidak, hanya tinggal sebagai teori di pikiran. Kan begitu, saudara. Saya sangat menyarankan saudara semua mendengarkan seminar 7 Natur Kebenaran. Ya, 7 Natur Kebenaran. Ada di channel GMM, Gereja Mula-Mula, di YouTube. Sehingga saudara minimal menurut pengertian bisa membedakan mana benar, mana salah. Nah, kalau Tuhan diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk membedakan, lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita memang harus bisa membedakan. Jangan sampai pengertian yang salah masuk ke pikiran dan diaminkan, sehingga berdampak dalam seluruh hidup kita. Perhatikan saudara, orang yang jahat pikirannya pasti jahat. Ya pikir ia benar padahal ia jahat. Itu kesalahan ada di pengertiannya. Sedangkan pengertian benar saja, perbuatannya belum tentu benar. Kenapa? Karena daging, natur dosa yang ada dalam diri manusia itu sangat kuat, menyeret dan merayu manusia ini. Mari kita belajar sungguh-sungguh saudara, mulai sekarang. Pengertiannya harus benar dan melakukannya yang terutama. Hidup di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang kami terima selama hidup kami. Terima kasih yang terutama untuk kebenaran firman-Mu, untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi kami dari yang jahat. Ajari kami untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula, GMM, juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan lindungi kami semua, Tuhan pelihara, Tuhan ajari kami.
sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.